Potensi kekayaan alam Nusa Tenggara Timur beragam dan terdapat di seluruh daerah yakni pada 22 kabupaten kota. Mengoptimalkan potensi dimaksud dengan membangun sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor adalah merupakan langkah bijak dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan serta masalah stunting di Nusa Tenggara Timur. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Nusa Tenggara Timur menciptakan inovasi baru di bidang pangan. Singkong dan kelor diproduksi menjadi mie instan dengan beragam varian rasa. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 dan juga 2024 mendatang. Mie instan dengan dua varian, yakni jenis goreng dan kuah ini dilaunching kepada konsumen secara resmi pada Jumat 30 Desember 2022 di Gedung Pusat Dekranasda Nusa Tenggara Timur. Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur, Juli Sutrisno Lesdat, menjelaskan, Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi resesi dunia yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 ini. Salah satu yang harus dilakukan adalah penguatan ketahanan pangan dalam negeri. Kita sering mendengarkan Pak Jokowi selalu bilang tahun depan itu tahun gelap dunia dalam arti ekonomi. Akibat COVID dan perang antar Rusia dan Ukraina membuat banyak negara di dunia mengantri di Bank Dunia untuk mendapatkan pinjaman dana, katanya. Sehingga menurut Juli Sutrisno Lesdat, inovasi baru harus dipikirkan dari sekarang untuk segera dikerjakan sehingga tidak tergantung kepada produk luar, misalnya mie instan yang bahan bakunya yakni gandum yang didatangkan dari Ukraina. Jika banyak negara yang bangkrut, apa dampaknya terhadap Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur? Jangan sampai produk yang biasa kita andalkan tiba-tiba hilang, seperti mie instan. Produk mie instan selama ini kan lebih banyak dari gandum. Gandum datang dari Ukraina dan saat ini Ukraina menghadapi peperangan jelasnya. Dari tangan dingin istri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Justina Yosepa Mamosoi, terciptalah mie instan berbahan dasar singkong dan daun kelor yang dilabeli nama Bepung Mie, asli orang NTT Pung. Beragam rasa yang ditawarkan dalam mie instan ini ada rasa mie goreng spesial, mie kuah kari, soto kuah original, dan ayam bawang original. Beliau ini membina UMKM, jadi banyak produk-produk yang beliau tangani. Salah satunya mie instan ini. 4 jenis mie instan ini bahan dasarnya ubi kayu atau singkong dan juga dari daun kelor. Kalau kami PKK waktu itu kan programnya lebih bagaimana SDM, sumber daya manusia, yang namanya itu gizi buruk dan stunting. Salah satu program kita dari PKK yang segitu banyak, salah satu itu tentang asupan yang bergizi, ya kan? Nah, pada tahun 2022 kami mempunyai program yang minta kolaborasi dengan Dekranasda, yaitu tentang kelor, ya kan? Kelor itu waktu kemarin berbentuknya serbu kelor dengan teh celup kelor, ya kan? Jadi binaan Dekranasda, anggaran dari kami PKK, ya kan? 2022 selama program kami cuma 4 bulan, ya kan? Itu dari kemarin Juli, Agustus, September, Oktober itu programnya. Ada nilainya sekitar hampir 10 miliar yang disetujui oleh DPR dengan uang keuangan 2022. Itu adalah untuk program khusus kelor. Memang totalnya 20 miliar, tapi yang 10 miliar itu adalah ada 8 macam yang lain. Ada kacang-kacangan, sorghum dan lain-lain, tapi yang saya bahas tentang kelornya saja itu adalah sekitar hampir 10 miliar. Yang mana waktu itu kakak-kakak juga membantu saya liput, ya kan, untuk bagaimana perputaran kelor tersebut. Ternyata karena kelor terbaik di dunia salah satu. Nah, kita dari perputaran kelor saja, dari PKK punya anggaran itu saja, dari korunya itu mereka dari anak SD, SMP datang uang jajan bisa 22 kilo mereka koru, mereka setiap hari bisa dapat 10-20 ribu. Ibu rumah tangga yang dari koru saja daun basah itu bisa setiap hari bisa dapat 25 ribu, 30 ribu. Dia bisa beli ikan, beli beras, paling tidak dapur dia setiap hari bisa ngebul. Dan di luar dari itu juga ada kelompok-kelompok yang mana ibu-ibu rumah tangga
yang bikin sampai dengan tepungnya atau teh celupnya, yang mana mereka pendapatan itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per bulannya, lebih tinggi daripada tenaga honor atau sebagian dinas punya gaji, saya rasa seperti itu. Dan ada pengusahanya juga, ada beberapa kan sudah diliput pengusahanya, sampai ada yang belajar beli mobil tapi belajar mobilnya dari YouTube, bayangin coba ya kan. Jadi banyak hal yang memang sudah program Kelor tersebut memberkati ribuan, segitu banyak. Nah itu baru program dari satu yang Kelor saja. Nah tapi kemarin sempat ada beberapa teman wartawan dibawa sama Elas untuk meliput kami. Saya dan Bunda Dua meminta untuk PLT Busekda untuk dinas-dinas terkait untuk bisa saya menyerahkan program tersebut, yaitu program PMT. Karena program kami tahun depan, mohon maaf, kami tidak didukung lagi dengan anggaran PKK kami, dan dari karena rasa kami tidak mempunyai anggaran lagi tahun depan. Tapi kan saya sebagai anggota DPR, saya tidak stop di situ saja. Saya ke Jakarta lihat lagi gimana itu saya bisa ngemis atau saya bisa perjuangkan. Ternyata saya melihat ada dua hal yang dalam waktu dekat tahun depan ini bisa ada. Kalau di luar dari itu, kami pengusaha-pengusaha yang Kelor ini kami coba inovasi produk-produk dan juga pangsa pasar swasta. Tetapi di luar dari itu saya karena kepingin supaya tahu bahwa anggaran pemerintah ada apa yang itu. Nah salah satu adalah PMT nasional. Ternyata PMT nasional itu yang ratusan miliar setiap tahunnya, ya kan. Lalu mohon maaf, selama ini kan yang kita terima begitu saja itu adalah berbentukan sesuatu entah biskuit pabrikan atau apa. Dan kalau menurut ahli gizi yang kami sudah uji, gizinya tersebut kalau dibandingin dengan Kelor kami di NTT itu kita menang, seharusnya gitu, ya kan. Tapi kenapa jangan tutup pintu untuk kami untuk masuk dong, untuk menjadi salah satu PMT-nya itu adalah PMT nasional. Makanya kemarin Bunda Dua mewakili kami di Kranasda PKK dengan provinsi presentasi di saya membuka channel, kebetulan ketua komisinya itu adalah dari Partai Nasdem. Saya minta boleh tidak mengasih slot untuk presentasi keunggulan Kelor kami, ya kan, apa yang kami sudah lakukan, berapa banyak yang pemberdayaan dilakukan melalui Kelor, dan berapa banyak sudah diberkati apa-apa saja. Itu data yang kami presentasikan, Bunda Dua yang pergi. Jadi itu juga mendapat sambut baik ya dari mereka, sambut baik. Dan Pak Menteri kemarin sempat datang untuk peresmian rumah sakit juga menyinggung tentang Kelor kita. Jadi saya akan kawal terus supaya bisa mendapatkan jatah, paling tidak dalam tanda kutip jatah slot, bahwa PMT nasional itu ada sekian persen itu adalah memang Kelor kami, supaya perputaran ekonomi kita tetap jalan, ya kan, dan anak kita disehatkan dengan gizi yang sangat lebih oke, seperti itu. Nah itu namanya bangkit dan sejahtera. Jadi bukan hanya gizinya saja, tapi putaran duit sejahteranya mesti ada. Nah, itu yang Pak Gubernur dan Pak Wagub selalu slogankan, semua program harus ada unsur bangkit dan unsur sejahteranya tersebut, ya kan. Nah itulah. Nah, di luar dari itu ada yang namanya puskesmas. Jadi ada 431 puskesmas di seluruh NTT, di kecamatan, setiap kecamatan itu. Mereka itu ternyata juga melihat, saya juga keker, ada yang namanya dana dari pusat yang untuk ada ibu hamil, ibu menyusui, lalu juga ada anak-anak, ya kan. Itu juga ada anggarannya yang memang mereka itu semua puskesmas dapat dengan proporsi masing-masing. Nah saya senangnya itu program sangat bagus sekali dari pusat, itu adalah pangan lokal. Jadi pangan lokal itu berarti sesuatu yang memang bukan pabrikan, tetapi fresh from the oven, seperti itu. Dengan panganan lokal kita, entah mau kacang-kacangan, sorghum, kelor dan lain-lain, seperti itu. Dan potensi kita kan memang di situ. Nah itu sehingga sekarang kami meminta untuk, kemarin makanya ada libatkan Biro Hukum untuk supaya bagaimana kita maunya bahwa kelornya itu bukan dari, kan ada serbu kelor yang dipakai. Saya maunya serbu kelor itu bukan dari provinsi lain yang masuk. Karena takut pengetahuan mereka di puskesmas tidak tahu orang yang jual kelor oke saja, padahal bukan kelor dari NTT. Sedangkan kami punya gizi kan terbaik di dunia. Seperti itu. Jadi itu yang lagi dikunci juga secara itu, makanya kemarin kami rapat di situ untuk itu. Nah, berarti ini adalah beberapa jaringan yang kami buka untuk supaya sustain. Jadi jangan kami tahun depan sudah ke Jakarta, tetapi di sini kelor yang menjadi unggulan kita habis begitu saja. Nah, hari ini khusus, ya kan, memang ini hari kami mau launching, ya. Nah, ini adalah produk salah satu kan saya sama Bunda Dua sering mendengar Pak Jokowi bahwa tahun depan itu adalah tahun gelap katanya.
ya kan, dalam arti ekonomi. Karena pandemi begini lama, semua negara banyak sekali yang sudah ngantri di Bank Dunia untuk mendapat bantuan. Dan tahun depan ini bisa jadi lebih banyak lagi. Nah, apa ngaruhnya itu di dunia? Kalau misalnya negaranya negara kolaps, apa pengaruhnya untuk kita Indonesia? Apa pengaruhnya untuk NTT? Jangan sampai produk-produk yang biasanya kita itu ngandalkan dari luar, terus tiba-tiba nggak ada, terus kita mati. Kan nggak boleh, ya kan? Salah satu adalah contoh mie kita, merek-merek lain yang pabrikan selama ini, ya kan? Nah, itu kan salah satu kita tahu bahwa dari gandum, ya kan? Nah, gandum ini kita tahu produksi paling besar itu Ukraina. Nah, sedangkan kita tahu Ukraina sedang lagi perang, ya kan? Berarti ada kemungkinan hal-hal kayak gitu besok-besok nggak ada nih, ya kan? Tapi kan tetap orang misalnya mau makan mie, ya kan? Makanya Bunda Dua kebetulan backgroundnya memang ibu rumah tangga, yang baik, kalau saya nggak bisa masak, nggak bisa racik, kalau beliau bukan mengerti. Nah, beliau ini membina UMKM. Jadi banyak produk-produk yang beliau bina. Salah satu yang ini hari produk baru itu adalah berbentuk dari mie, ya kan? Mie ini, ya kan Bunda Dua akan bikin. Saya cuma kasih tahu bahwa mie ini ada 4 macam. Ini pegangan dulu. Oke, mie ini ada 4 macam. Kalau yang di tangan saya ini, mie-nya ini adalah dari ubi kayu, singkong. Oke, murni. Dan Bunda Dua sudah buka lahan, melibatkan petani, buka puluhan hektar. Untuk ada bahan bakunya adalah singkong, ya kan? Jadi ini ada original ayam bawang, ya kan? Original kuah soto. Lalu yang di tangan Bunda Dua itu adalah mie kelor. Ada mie goreng kelor sama mie kuah kelor kari, ya kan? Dan ini adalah dari ubi yang memang salah satu potensi pangan lokal kita dengan kelor, ya kan? Nanti di dalamnya itu juga kita atur untuk supaya kecapnya itu non kedelai, ya kan? Kan mie goreng kan ada kecap tuh. Kecapnya itu dari yang kita punya produk di ini yang Bunda tiga ya, kecap dari lontar, dari gula, ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya kita usahakan untuk bawang gorengnya dan segala macam. Nah, jadi saya bilang 100% organik dan 100% NTT. Maksud saya seperti itu. Mereknya ini adalah Bepung Mie. Di sini tulisnya Beta Pung Mie. Jadi itu Bepung Mie asli orang NTT Pung. Nanti semua akan dapat contohnya dan kasih kami masukan untuk cita rasa. Nanti kesehatannya segala macam. Kenapa harus mie kita berapa sehatnya segala macam? Karena ini salah satu mencegah stunting. Oke? Karena kan bisa jadi PMT itu berbentuknya bukan berbentuk serbuk saja, berbentuk barang yang end product yang ada nilai tambahnya. Ya. Sekarang saya serahkan ke Bunda Dua untuk kira-kira kenapa berinovasi ini, terus bagaimana dan apa harapannya. Silakan Bunda Dua. Baik, terima kasih Bapak Padi semuanya. Tadi Bunda udah menjelaskan panjang lebar ya. Memang kami di sini Bunda tuh sangat mengharapkan kita semua harus berinovasi ya. Jadi memang sejak Pak Gubernur menyatakan bahwa kita provinsi NTT ini ya provinsi kelor, kita harus berpikir bahwa kelor ini tidak hanya sekedar teh, tidak hanya sekedar serbuk atau kue, tetapi sesuatu yang sejak awal kami sudah memikirkan bagaimana untuk PMT ya yang praktis itu dari kelor dan dari pangan lokal. Kami sudah memikirkan nanti ada makanan bayi yang berbentuk seperti bubur sum segala macam itu nanti dari beras merah, dari sorghum, dari apapun itu. Kita sementara lagi penelitian, lagi mencoba sampai mendapatkan satu formula yang tepat sehingga ini cocok untuk makanan bayi, sehingga karena kita memakai semuanya lokal ya, jadi ada pemberdayaan petani di situ ya. Seperti ini contoh, ini satu orang petani dia punya 1 hektar, dia bisa mendapat 40 sampai 50 juta sekali panen dari singkong misalnya. Jadi memang agak sulit awal-awal kita mengajak petani kita untuk menanam ini, karena mereka tahu selama ini mereka bawa pikul itu ubi di pasar 2 kilo, 3 kilo, pikul bawa pulang lagi, tidak laku orang jual. Nah, tapi untung ada beberapa yang mau, jadi kita harapkan setelah mereka mendapatkan sesuatu dari sini, mereka bisa bicara dari mulut ke mulut petani yang lain, karena lahan tidur begitu banyak di sini. Dan singkong sangat mudah tanam di sini, dan perawatannya sangat gampang. Singkong itu hanya dirawat tuh 3-4 bulan awal, setelah itu udah tinggalin aja, setelah bulan ke-9-10 udah bisa dipanen. Ya,
Jadi ini bahan pokoknya itu dari singkong. Namanya dibuat singkong dijadiin chip, kemudian jadiin tepung, dijadiin bahan baku untuk ini dan dicampur dengan kelor dari NTT ini, karena kita punya kelor ini kelor terbaik ya di dunia setelah Spanyol ya. Jadi ini sangat bagus untuk PMT. Tinggal ditambah 1 telur itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan sekali makan kalori dan proteinnya. Ini sudah ada proteinnya juga, tapi lebih bagus ditambahin 1 telur. Itu bagus untuk ibu hamil kek ya, sangat baik. Tidak kena lambung. Dan ini bagus, aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, anak autis, karena dia gluten free. Gluten free itu gluten itu ada yang hanya di terigu. Ya, itu membuat orang kembung, mual, gatal-gatal. Nah, ini di singkong ini bebas dia itu, ya. Dan ini low MSG, jadi aman. Ini mie sehat, ya. Begitu. Jadi tujuan kami buat ini yaitu ada pemberdayaan di masyarakat, sehingga kami mengharapkan perlahan-lahan ekonomi para petani ini bisa naik dengan mereka bisa menjual produk-produk pertanian mereka. Salah satunya singkong, ya, dan kelor. Saya kira itu dari saya. Oke, ada pertanyaan? Silakan Kak. Baik, menarik. Penjelasan awal dari Bunda dan Bunda 1 dan Bunda 2. Intermezzo sebelum masuk ke pertanyaan. Sebagai seorang profesional atau jurnalis, saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada gubernur, wakil gubernur, pada Bunda 1, Bunda 2 atas value atau nilai yang sepanjang ini diberikan kepada teman-teman media. Itu luar biasa. Saya merasakan itu karena dalam tanda petik di situasi atau kondisi tertentu teman-teman media ada dalam segmen penulisan yang baik, kritis, vulgar, dan lain sebagainya. Tapi luar biasa kita tetap mendapat penerimaan. Itu catatan untuk kami. Jadi ada yang tulis jelek juga nih. Yang kedua, intermezzo. Panjang yang kita ikuti provinsi ini berjalan, saya tertarik dengan kepemimpinan hari ini. Hari ini saya melihat Bunda 1, Bunda 2 duduk di hadapan kami, lalu membagi sesuatu yang luar biasa berupa inovasi dan kreasi yang ini butuh dikasih dukungan luar biasa. Itu intermezzo yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan. Pendapatan produk domestik bruto itu hari ini di NTT cukup berpengaruh dengan persoalan stunting yang hari ini kita alami. Luar biasa itu karena NTT persentase stuntingnya itu melebihi persentase nasional. Persentase stunting di NTT melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO 20%. NTT di atas. Kita masuk ke kabupaten-kabupaten, semua barangkali 44,sekian%. Beberapa kabupaten yang lain termasuk di Soe di daerah kami 29,8%. Yang paling rendah itu ada di Manggarai 8,sekian% di dapilnya Bunda 1. Luar biasa, itu apresiasi. Lalu dari begitu banyak kajian apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten bekerja sama dengan dinas kesehatan sampai ke posyandu, itu kemudian menampakkan atau memunculkan bahwa yang terjadi stunting karena begitu banyak persoalan yang soal retardasi, soal keterbelakangan, soal ketidakmampuan orang kita yang kemudian berpengaruh pada asupan gizi. Ada program tambahan makanan, iya. Tapi kemudian itu juga mempengaruhi seperti tadi Ibu jelaskan, gatal-gatal dan lain sebagainya, tidak ada efek dan lain sebagainya. Hari ini ada launching. Mudah-mudahan ini menjadi tawaran yang
yang ada posisi tawar. Pusat kemudian dengan program-program hebat itu kemudian memberikan otonomi khusus pada daerah. Terus NTT, ini loh kami punya. Tolong untuk bantuan tambahan makanannya, programnya kami punya yang dikasih ruang, kurang lebih begitu. Pertanyaannya, apakah ini harapan besar? Karena kalau kita mau selektif, apa yang hari ini disampaikan ini kualitasnya di atas mie yang hari ini beredar banyak di Kota Kupang sampai di desa-desa. Ini saya minta dijelaskan. Lalu sonasinya ada di mana? Kalau sudah launching hari ini, mie goreng dengan intervensi khusus ini, bahwa di Dekranasda ya, tapi ya sudah beredar di mana dan kemudian sudah mendapat perizinan khusus dari Bali POM. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Kemarin saya dengan Bunda Dua, makanya ada rapat dengan minta untuk Ibu Penjabat, Ibu PLT Sekda dengan lintas dinas. Saya lihat bahwa mereka ini selama ini nggak pernah duduk bersama untuk membuat satu program. Oke, jadi kemarin kami pakai whiteboard yang besar. Saya gambarkan semua dan membagi job desk masing-masing. Ya kan? Saya berharap itu akan diteruskan oleh Bapeda dengan kepemerintahan, entah mau dari yang sekarang atau selanjutnya seperti itu. Karena selama ini tentang stunting itu menjadi isu, tapi kita batas di bibir semua. Giliran buat program tidak bersinergi. Padahal kalau stunting ini kan bukan hanya asupan, ini kan sekian persen. Ada yang namanya air bersih, ya kan? Ada yang namanya ini itu. Ada yang namanya menurut saya karena bisnis ekonomi. Logikanya kan kalau ekonomi oke, ya kan? Dia mau ada kamar mandi yang oke. Dia nggak ada air di situ, dia bisa beli air. Kan ekonomi itu masih ada satu faktor seperti itu. Makanya kami berdua berbuat program itu bukan hanya untuk kepentingan stuntingnya saja, tetapi bagaimana itu menjadi ekosistemnya, ya kan, untuk pemberantasan stunting tersebut. Itu satu ya. Yang berikut adalah kakak. Ini hari makanya kakak adalah yang pertama yang akan mencicipi ini mie. Karena saya punya teman-teman, jadinya duluan, ya kan. Belum orang lain. Gubernur pun belum coba, ya kan. Jadi saya suruh kakak-kakak dulu, kakak-kakak menjadi corong kami, ya kan? Dia benar makan juga mie di rumah, tapi dia belum coba ini, saya mau bawa ntar, ya kan? Kan belum launching sama kakak-kakak. Kami ini hari Bunda Dua launching ini, supaya ini menjadi corongnya kami, untuk tahu, kayak contoh, Dekranasda ini kan karena kakak-kakak, jadi orang pada datang belajar di Dekranasda sekarang, Tuhan. Kita memberi setahun ini PAD 200 juta ini, ya kan? Orang lain, PAD-nya nggak ada, kita doang yang PAD-nya. Banyak, seperti itu kan karena kakak-kakak kan, dari kita. Nah maksud saya, ini yang saya berharap. Dan saya berharap kemarin juga sudah rapat langsung dengan Kadis PND. Karena saya berharap bumdes. Karena kan ini menyangkut juga bagaimana kemampuan otak, juga faktor tentang anggaran untuk fasilitas segala macam. Kita kan lihat di semua level ada anggaran. Oke? Kami akan bawa dan bumdes ini saya berharap bahwa dengan potensinya ada apa? Contoh ya, di contoh sekarang. Kemarin kami sudah rapat sampai detail. Jadi Dinas Kesehatan itu sudah kasih peta 431 puskesmas itu di mana yang akan beli kelor. Oke? Lalu desa-desa yang data yang kami ada ditambah dengan si dapur kelor sudah kesini juga bahwa dia punya pil. Yang tambah dengan kami punya ada itu pelakunya sudah itu karena menyangkut kan ini bisnis nih, menyangkut jika dia puskesmas, dia kan mungkin sekarang bikin bisa jadi dia kalornya beli dari kecamatan sebelah, sedangkan transportasinya ini udah berapa, ya kan, seperti itu. Jadi ini yang kita mau PMD untuk kerahkan desa juga. Jadi ini perlu kolaborasi besar untuk menjadi ekosistem tersebut, ya kan. Nah produk-produk ini yang kami kasih contoh ke bawah supaya mereka menjerit mata. Karena gini kata, kelor kan udah dari dulu, ubi udah dari dulu. Tapi itu tadi Bunda Dua bilang, mau pisang, mau apa, bawa ke pasar, berat-berat, bawa pulang, nggak laku, kan gitu. Karena mereka punya mindsetnya dan pengetahuannya kecetek. Nah, dengan adanya kayak gini kan kakak-kakak juga baru mencelik nih kan. Seperti itu. Pelan-pelan kakak, saya yakin pasti bisa dengan potensi-potensi yang ada. Dan intinya kami adalah lapangan pekerjaan di NTT itu semestinya sudah ada. Tapi bukan ditunggu untuk ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu kita buka. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih semua ini, pertanian, perikanan, peternakan, dia udah kasih di kita, gitu loh.
Harusnya kita buka seperti itu. Nah, produk-produk seperti ini bukan hanya mie cuma Bunda. Sekarang contoh ya, PNT-nya ini contoh aja, 500 miliar PNT. Kalau mau ambil porsi cuma 10% aja 50 miliar. Oke, saya punya waktu itu kemarin PKK dibantu oleh Bunda 3 itu kan cuma 10 miliar kita. Itu aja baru 24 sentra untuk mencapai 10 miliar punya program. Sekarang kalau dapat programnya banyak, pelakunya siapa? Kekejaran dengan target waktunya. Jadi ini antara ayam dan telur. Nah, kemarin di dinas mereka tunggu itu ACC, ya kan? Tunggu dapur. Saya bilang nggak bisa. Dia pada saat ACC pasti dia langsung mau beli. Ini ayam dan telur. Sedangkan pelakunya sendiri, contoh pelaku kami kemarin yang di yang 24 sentra itu, yang kakak-kakak udah liput juga. Mereka itu kan ngandelin program PKK yang 10 miliar kemarin. Tapi kan saya punya program sudah habis Desember. Terus mungkin mereka punya tanggungan di bank, ya kan? Terus mesti hidup, mesti tunggu kapan lagi? Kan kita tetap harus jalan. Nah, bagaimana itu ekosistem? Namanya juga ekosistem itu kan nggak bisa putus-putus. Harus dia terus itu mata rantai berlanjutan. Nah, ini yang butuh itu. Jadi produknya ini butuh. Karena salah satu itu mana? Kapsulnya mana? No, tadi dia ada. Di dalam. Salah satu itu kapsul kelon. Oke. Yang memang udah buatan NET sampai dengan izinnya. Kemarin contoh salah satu apotek BUMN, mereka mau beli dalam banyak supaya se-Indonesia punya apoteknya ada jual. Karena belum sanggup. Kenapa? Pelakunya. Tapi pelakunya nggak mau produksi banyak karena siapa? Dan kita lah pemerintah yang bisa membuka jaringan-jaringan itu. Ya kan? Saya rasa dengan kepemimpinan Victor Laskar dan Yosef Nasir sudah membuka jaringan itu. Ya kan? Tinggal sekarang semangat di bawahnya ini. Yang bagaimana untuk membuka ini dari Kellogg. Ya kan? Contoh kayak gini mereka itu. Salah satu contoh lagi di belakang saya nih. Kenapa saya mau duduk di sini nih, Ari? Ini adalah Flores Flavor. Pasti kakak-kakak menanyakan ini apa? Bedanya apa yang di dalam? Oke? Kakak-kakak, tidak beda semestinya. Semuanya tetap lokal. Semuanya NTT. Produk di dalam itu adalah 100% NTT, 100% orang NTT yang bikin. Kalau yang ini, ya kan, adalah produk yang premium. Kelas ekspor. Oke? Ini saya masih berkolaborasi dengan pihak ketiga yang notabene-nya di Jakarta. Oke? Ini ada sekolah seniman pangan dari PT Jaffa. Mereka itu dari dulu jualan, dia ada minimarketnya di Kemang. Dia jualan produknya itu adalah 100% organik, 100% Indonesia. Jadi contoh di satu botol dia butuh jahenya, dia jahenya dari provinsi ini. Butuh kacangnya dari provinsi ini. Dan ada tulisannya pakai bahasa Inggris dan bahasa itu untuk ini. Nah, kenapa ini Flores Flavor? Dia punya tuh ribuan macam karena dia punya dapur untuk meracik. Jadi saya sering kasih jagung titik kita, saya kasih dia ini, kasih dia alpukat, kasih dia supaya dia racik-racik selama sekian tahun nih, ya kan? Nah, ini baru ada sekitar 16 produk yang adalah bahan bakunya adalah di Flores. Oke? Organik dan bahan bakunya ini. Jadi ini adalah 100% adalah NTT. Dia lagi racik lagi, nanti kira-kira ada 60-an. Oke? Nah, tapi dia kelas premium. Contoh, keting enteng-enteng. Ya kan? Kaca enteng-enteng ini. Ya kan? Biasa mungkin kalian beli enteng-enteng itu mungkin 10.000, 15.000. Kalau ini 30.000 modalnya, jual 35.000. Ya kan? Tapi rasanya itu udah rasa luar negeri. Rasanya itu sesuai dengan pangsa pasar. Karena dia ada pangsa pasar. Ya kan? Nah, berharap dengan produk-produk ini. Jadi ke produk bukan hanya satu, kakak. Semua potensi bisa dijadikan sesuatu. Gitu loh. Tapi bagaimana untuk mematahantaikannya? Nah, ini yang susah. Seringkali kita tahu potensi, kayak tadi bilang kan, udah tahu ubi, tapi kan ini sekarang itu cuma baru 4 kelompok. Lu bayangin coba. 4 petani itu berapa petani? 4 petani. 4 petani tadi 10 hektar. 10 hektar lu bayangin. Yang lain belum mau. Karena mereka pikir ya itu tanam-tanam sama, saya udah kerja capek deh. Dia nggak ngerti kayak gini nih. Padahal sekarang Bunda 2, ya kan? Ini produksi ini, oke? Sebulan itu bisa 1 juta bungkus. Oke?
Tapi UMKM-nya kan belum ada modal untuk mesinnya. Oke? Tinggal kita tahu kan ini barang ekosistemnya itu. Ya kan? Nanti kan tinggal kalau kita udah banyak pilihan, tinggal tuh PMT-nya mau apa? Berbentuk kapsul, berbentuk ini, berbentuk serbuk, berbentuk apa? Silakan saja. Gitu loh. Tapi di luar dari itu kan bukan hanya program Kiki sini gitu. Bukan sini, oh sini. Mau main jalan aja. Ini kapsul dia punya. Dia dapur kelor. Mereka ini dapur kelor, gurunya saya kelor. Gurunya Bunda Dua juga. Gurunya saya. Iya. Ya kan? Tentang kelor. Nah, itu yang beberapa hal maksud saya, ya kan? Yang ini saya berharap ada produk-produk, tapi ini antara ayam dan telur. Kewajiban pemerintah bagaimana mengkarantinkan. Jadi UMKM Bunda, kita produksi mah nanti siapa yang beli, ya kan? Terus pembeli juga sama, Bunda, kita oke mau produk ini, tapi continue atau tidak? Terus siapa yang harus intervensi? Pemerintah harus intervensi. Oke, jadi itulah bayangannya kira-kira. Ada lagi yang lain? Enggak? Oke, baik, terima kasih Bunda. Pertama, saya mengucapkan salam damai Natal dan menjelang tahun baru 2023 ini. Kehadiran Bunda ini saya sangat apresiasi, di mana membicarakan soal makanan lokal yang hari ini bisa dikembang atau diberikan salah satu perubahan bahwa ini bisa menghasilkan atau diproduksi dan lain sebagainya. Di sini saya juga ingin bertanya sedikit terkait bagaimana mendukung ekonomi petani, salah satu ubi. Nah itu kira-kira bagaimana mereka menyambut itu? Bahwa itu ada pasaran di sini bisa dibeli atau dijual. Karena memang hampir rata-rata jujur saja bahwa dari Flores itu kami kasih makan babi. Iya. Nah, kami kasih makan babi, tapi hari ini kalau misalkan mie bisa diolah, ubi bisa diolah jadi mie, itu orang Flores menganggap itu bukan sangat luar biasa, tapi bahwa itu pendapatan mereka bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin hal ini yang saya pertanyakan sedikit, apa langkah selanjutnya supaya ini bisa disambut baik oleh masyarakat, ya kalau bisa terkhusus di Flores Timur dan di kabupaten lain, terkhusus juga di NTT. Langsung saya donar atau Jenis ubi. langsung donar sih. Jenis ubi. Saya jawab ya. Jadi ini pentingnya kita mengikut pameran-pameran ya. Ada kalau di sisi itu kan sering ada pameran perkebunan, pertanian. Saya kenal orang-orang pelaku ini di pameran ya. Jadi saya tertarik untuk membuat ini dan mereka tuh membutuhkan mokaf itu tepung ubi kayu. Itu kebutuhannya sampai sekarang pun tidak terpenuhi. Dan permintaan dari luar pun besar sekali dan mereka pun tidak sanggup mengiyakan, mereka takut. Ya, dan pasarnya ada. Jadi gini, saya kasih contoh dulu. Ini mengajak petani ini susah gampang loh, ya. Karena kita sudah tanam, kita harus beli. Kalau nggak dia nggak akan mau lagi. Itu pasti, ya. Jadi saya ini menjaga betul yang di sana ini supaya dia mau ambil ini barang, ini mokaf ini, ya. Jadi saya kerja tidak main-main ini. Seminggu sekali bikin ini ya. Jadi kita sudah tanam ubi 10 hektar. Jadi kita lagi menyiapkan lahan untuk pengeringannya. Nanti kemarin puji Tuhan saya lagi berusaha untuk bersurat ini Bunda Satu juga nanti ada di Komisi 4 Pak Menteri menjanjikan bahwa kita harus ada pabrik di NTT. Jadi tentu ada pemberdayaan petani, ada lapangan kerja baru, ya, ada sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Kita bisa mengambil ini pasar ini, tapi untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Itu tujuannya. Dan saya ada jadi gini, kalau tanam singkong ini ya, supaya dia tidak putus ya. Jadi saya 1 bulan 1 hektar, 1 bulan 1 hektar, 1 bulan 1 hektar. Ini baru saya. Jadi bukan serentak sekali, itu habis. Jadi setiap bulan kita panen. Harus diatur. Jadi Ya? kalau kalian mau bikin satu kelompok petani, kita harus kelompok ya. Jadi kalau kita minta bantuan apa itu gampang. Kalau pribadi tidak bisa, harus kelompok tani. Ya, jadi satu kelompok petani 10 hektar. Ya, misalnya 5 orang dia mau 2 hektar, oke. Jadi 1 hektar. Jadi bulan ini panen ini, bulan ini panen ini, panen ini, tanam yang ini, gitu ya. Jadi dia putar terus. 1 tahun itu putar. Siklusnya masih ada. Ya, putar, gitu.
betul. Ya. Nah nanti ini nanti bulan depan orang yang akan ambil tepung mokah ini dia mau datang, dia mau edukasi, dia mau ketemu kepala desa, dia mau menjelaskan tentang potensi pasar ini. Begitu. Nanti saya ajak kalian ya supaya kalian dengar dan bisa. Siap selalu. Oh iya, ini kemarin kita beli ubinya dari Wonogiri, namanya ubi gajah. Dia ubinya harus putih. Nah, ubi gajah. Ubi gajah itu saya lupa ya satu itunya berapa, tapi kemarin saya beli itu sekitar cukup besar lah, lumayan saya bagi-bagi ke petani. Dan memang agak sulit. Pertama saya harus bersusah payah, saya pinjam traktor dari pertanian dan pinjamkan gratis. Kita hanya beli solar dan bayar operator, kasih makan, udah dia bajak-bajakin ini petani-petani. Orang itu kerjaan jujur, mereka tetap malas, memulainya malas, tapi kita harus dorong terus. Saya tuh hari-hari pergi di sana, saya lahannya di Namo itu, lahan mereka itu. Saya hari-hari pergi di sana, saya tungguin, saya lihat tuh operatornya, kerjanya benar tidak. Terus itu anak politani yang kerja dengan saya, bantu tanam. Sudah 10 hektar tanam, sekarang udah begini-begini ubinya. Tinggal saya lagi pikir bagaimana panennya. Panen itu udah penyerapan tenaga kerja lagi untuk cuci ubi, untuk iris-iris, kita bayar lagi mereka. Ya, saya coba ini saya kalkulasi betul-betul bagaimana ini supaya kita buka lagi kelompok baru. Karena begini, ini kan contohnya yang contohnya ini adalah kelor. Waktu 2021 kita PKK ada anggaran sisa yang kita robah menjadi program kelor tapi kecil, cuma 1 miliar lebih sedikit. Oke, itu pun waktu itu pelakunya baru dapur kelor dan 1-2 tok, hanya di Kota Kupang di kabupaten. Tapi pada saat saya sudah anggarkan untuk tahun berikutnya 2022 itu yang 10 miliar, ya kan? Langsung saya minta untuk dapur kelor standarisasi dan bina untuk ada demplot-demplot di semua kabupaten. Jadi ada di 15 kabupaten yang untuk 10 miliar kemarin, ya kan? Tapi mereka tahu bahwa anggaran itu nanti bulan Juni baru mulai. Juli, Agustus, September, Oktober, ya kan? Berarti mereka tapi kan, saya bilang ini cuma 4 bulan, tiap bulan mesti turun, sekian udah ada datanya. Tapi mereka beranikan diri, ya kan, untuk buka-buka demplot, terus masing-masing itu pinjam di bank untuk mereka bisa putar ini, tunggu sampai, karena udah pasti kan ada marketnya, ya kan, seperti itu. Nah inilah yang harus jadi kakak, kelor pun bukan dari masif sekarang udah berani di nasional kakak. Saya baru berani sekarang. Kenapa? Pak Danrem almarhum, dia ini Danrem sangat luar biasa. Beliau tolak menjadi tambah bintang, oke? Hanya untuk mau mensejahterakan dia punya prajurit. Jadi dia ketemu saya dan kolaborasi tentang kelor. Saya ngurusin sama dapur kelor dulu 2 tahun kak, ngurusin masyarakat, dibawa petani segala macam. Susah setengah mati, oke? Tapi Babinsa yang turun. Langsung makanya sekarang mau produksi berapapun kami sanggup. Berbentuk serbuk kami sanggup. Daunnya berapapun kami sanggup. Kenapa? Babinsa mereka bukain lahan yang tadi bilang. Kan nungguin masyarakat buka lahan dulu udah ya. Ya kan? Ini Babinsa segala macam. Maka jasa almarhum Danrem ini sangat luar biasa. Kita bisa presentasi. Itu karena memang kita. Nah, ini yang ekosistem seterusnya ini yang harus ini. Seringkali dinas kita dia bolong-bolong. Makanya nggak akan dapat keutuhan walaupun tadi yang bilang buang ke babi nih, ya kan? Padahal semua potensi semua. Kakak, lu sebut apapun. Ini orang nih dapurnya jago banget. Dia ke Pulau Komodo, oke? Itu Komodo tuh kering kerontang di Komodo tuh. Dia bisa dapetin tumbuh-tumbuhan yang dia racik menjadi makanan. Gitu loh. Nah, sekarang itu kami Dekranasda kerjasama dengan beliau sudah buka di Manggarai Barat, Labuan Bajo sudah buka itu sekolah seniman pangan, supaya produk kami yang sekarang masih dari Jakarta saya kirim bahan bakunya saja, tetapi nanti saya maunya produknya dibuatnya di sini supaya lapangan pekerjaannya bukanya di sini. Tapi racik pertamanya memang mereka. Itu kurang lebihnya kakak. Jadi sebenarnya kakak-kakak wartawan jika ada potensi apapun bisa kasih tahu saya.
nanti saya orang yang jurusan apa ya dia saya suruh ke sana. Supaya karena saya nggak ngerti, kayak saya kelor, dapur kelor udah saya nggak ngerti. Saya cuma bisa mata-rantaikan. Kayak ubi, ya kan? Sudah Bunda 2, kau urus sudah, gitu loh. Nanti saya bisa kayak gitu. Ya. Ada lagi kakak, tadi ada mau nanya? Ya silakan kakak. Ini berkaitan dengan kemampuan produksi dan izin edar. Oke. Mie ini kan pasti sangat dibutuhkan nanti. Iya. Dan bisa jadi tahun depan. Iya. Kalau Ukraina terus Iya, bergejolak. betul. Nah, persoalannya sekarang begini. Cita rasanya ini apakah bisa menyaingi Yang apa yang ada? apa yang sudah ada? Ya. Takutnya jangan sampai seperti provider Telkomsel dengan XL misalnya. Iya. Jelek-jelek orang tetap memilih Telkomsel karena tidak bisa menjangkau pelosok-pelosok. Iya. Jangan sampai kemampuan produksi kita juga belum mampu untuk sampai ke daerah-daerah. Sekarang soal cita rasa, jangan sampai cita rasa itu mengalahkan mie yang sudah terlanjur beredar. Akhirnya meskipun ada kandungan vitaminnya lebih dari mie yang sudah beredar, orang lebih memilih di sana. Dan harga. Itu saja, kira-kira seperti apa? Kakak punya mindset itu adalah mindset lokal. Karena mindset di nasional dan internasional, makanan mau sehat. Mau mahal berapapun dia beli karena dia mau sehat. Karena menurut dia kesehatan lebih penting daripada itu. Mindset dulu nih. Jadi kalau ngomongin mindset pangsa pasar lokal, ya mungkin seperti kakak bilang, sampai ke desa-desa misalnya. Tapi kakak, nggak usah mie ini. Sekarang di desa-desa fakta yang ada, dia jual jagung, jual sorghum, dia beli pop mie, dia beli Indomie karena dia anak suka itu. Itu kenyataan yang ada. Ini kembali lagi mindset kak. Dan kita stunting, jadi jangka panjangnya nggak dapet. Kalau mindset orang itu jangka pendek doang, dia pikir. Kakak, kalau dia makan berlebihan dengan chemical nggak sehat, stunting itu bukan karena pendek toh, Bo. Semua lapangan pekerjaan yang ada, ini sekarang ada 16 hotel bintang 5 lagi bangun di itu. Di dalamnya siapa yang kerja nanti? Orang kita pergi tes nggak lulus karena stunting. Kenapa? Dampaknya kemarin tuh di bawah tuh. Karena mindsetnya itu berpikirnya itu dia tadi kakak. Udah pasti kalau urusan kesehatan ini harganya 8.000 rupiah kalau eceran. Oke, 1 bungkus. Indomie berapa? 3.000. Oke, 2 kali lipat ini. Udah pasti. Tapi kakak, jangan 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 11. Lo bukan hanya itu. Kesehatan lu masuk rumah sakit bisa berapa banyak? Lu gak akan dapat lapangan pekerjaan karena lu bego. Mohon maaf kalau saya kasar, maksud saya gitu. Ini yang kenapa maksud saya mindsetnya itu harus itu juga. Kalau produksi kakak, tenang. Naik tangga itu jangan dua-dua tangan kepleset tuh jatuh. Investasi terlalu besar, tiba-tiba kan ternyata itu jatuh, jangan. Kayak kelor aja. Ini kesaksian. Dia ini dapur kelor dari rumah. Saya sama Bunda 2 pergi ke rumahnya, ya kan, udah sempit, ya kan, semua produksinya macam-macam. Sekarang dia mempunyai ruko 2 lantai, ya kan, dia sewa. Itu karena apa? Program ini. Makanya saya bilang, ekosistem ini harus tercapai, baru ini barang akan dengan otomatis dia ini, ya kan. Contoh lah sekarang, kopi, kakak. Berapa banyak dari kakak-kakak wartawan yang pada saat minum kopi, lu tanya dulu, kopinya dari mana? Atau lu langsung minum? Kakak? Oke, kan kita budaya minum kopi. Tapi budaya ini lu ambil orang punya duit jadi lu store ke orang, padahal budaya lu. Oke, kalau saya tiap kali kopi saya di desa, saya pernah kejadian. Orangnya tersinggung, tapi yang bodoh amat tersinggung. Jadi dia kasih saya minum kopi, langsung dia sajikan. Saya bilang kopinya dari mana? Kopi apa? Dia sebut merek tertentu. Saya bilang, padahal dia mau sajikan ini kopi, dia bakar ini air dulu, kayu dulu bakar. Sejam kok baru ada kopi di meja saya. Kan namanya di desa yang nggak ada gas tuh, sejam.
Dia dengan segitu jiwa raga mau menyajikan terbaik. Saya bilang, saya tidak mau minum kopi. Dia tersinggung. Saya bilang nggak bisa. Karena dengan saya minum, mematikan saya punya petani kopi, mematikan saya punya pelaku kopi. Kenapa? NTT dari 22 kabupaten ada 13 kabupaten yang punya kopi. Sedangkan lu setor dulu ke sana. Dia dengan alasannya tepat. Dia bilang begini, Bunda, ini yang punya rumah nih. Bunda, di kios cuma ada ini. Ya lu jangan beli, karena gua nggak mau minum juga. Supaya lu tahu kalau gua datang, sajinya mesti kopi NTT. Ya kan? Ntar kios bilang, lu jangan beli. Nggak ada kopi NTT, jangan beli. Nanti kios bilang bahwa kiosnya saya samperin. Dia bilang toko. Oke? Saya bilang enggak. Lu bilang di toko, ada nggak NTT punya? Kalau nggak ada, jangan beli. Dengan gitu kita dari bawah memaksakan untuk supaya kakak, jadi nggak usah bilang bahwa anak desa. Kita dulu. Tahu kalau bilang itu, ya kan? Oke. Jadi ini barang nih kakak, sesuatu yang mindset juga, kelakuan hari-hari, ya kan? Kayak tadi kan kakak-kakak tanya saya, mindset kakak tuh yang tanya toh, mindset saya, Victor Raskodat di sini saja, ya kan? Sedangkan saya kasih kesaksian kan, anak saya nangis kayak orang Bombay. Bapaknya suruh dia ke luar negeri supaya mendapat jaringan itu. Saya nggak mau pisah sama anak saya, ya toh? Tapi ternyata saya relakan korbankan kasih sayang saya terhadap dia 3,5 tahun, tapi dia bisa bawa berkat untuk NTT. Oke? Makanya itu yang saya butuh para teman-teman wartawan. Kalian kan bukan buzzer. Kalian adalah wartawan yang harus bagaimana mindset, budaya, etos kerja apa dari kalian ini yang mencorongkan terus. Soalnya gara-gara kalian saya terkenal. Jujur. Karena kalian ini PMT nih kakak, PMT nih karena itu DPR, kementerian. Kakak-kakak punya tulisan itu yang dia udah baca. Ternyata di grup mereka DPR, saya dikasih lihat. Kakak-kakak dia bacaan tulisan tentang saya, tentang ini. Makanya saya bisa masuk nih. Kakak, saya nggak bisa sendiri. Lalu saya begini gol tanpa kalian tidak bisa juga saya. Nggak ada peluang saya masuk. Gitu loh. Oke, cukup ya? Oke ya, pas ya semua ya. Ya, saya berharap bahwa itu ntar kakak-kakak mendapatkan itu sama kapsulnya dimasukin juga di dalam. Saya bicara satu ya. Di dalam. Silakan. Saya 2 bulan lalu baru selesai melakukan riset penelitian di salah satu desa di Malaka, desa Tunabesi. Di situ 96% wanita usia suburnya itu anemia. Wanita usia subur, tapi saya lihat yang laki-laki pun mukanya pucat-pucat ya. Saya kurang darah, HB-nya kurang. Itu menyebabkan stunting juga. Itu hulunya stunting ya. Ini untuk kita semua ya. Tidak hanya wanita usia subur yang minum ini. Saya di Bapak Medan ini volume kerjanya kan sangat padat. Pagi sampai malam. Nggak usah beli vitamin yang mahal-mahal. Minum ini 1 hari 2 kali. Udah membuat stamina kita bagus. Wow. Ini tambah darah. Ini sangat. Ya, ini FE-nya 24 kali FE pada bayam. Ya. Dia zat besinya sangat tinggi, magnesiumnya sangat tinggi. Asam amino ya ada 19. Asam amino tahu fungsinya untuk apa? Mengganti sel-sel rusak. Stem sel para ya. Terus antioksidannya anti kanker. Ibu-ibu muda sekarang banyak sekali on cancer. Payudara, cervix. Ini konsumsi rutin setiap hari. Ini herbal, sesuatu yang sangat sehat. Ya, ini hasil penelitian saya. Hasilnya signifikan. Lagi ditulis oleh penelitinya, lagi dibuat kesimpulan akan naikkan di jurnal internasional. Harganya ini berapa nih? Ini kalau modalnya berapa kita? Modalnya itu 40. 40. Saya jual di sini kalau misalnya 45. Ya. Ini. Ada yang isinya 50. Isinya 50 sehari makan 2. Ya, Bang, boleh. Jangan. Ini. Oh, ini kita baru produksi nih. Ini baru launching.
Sekarang yang udah diproduksi ada 100.000. Wah, tapi kan kita nggak bisa banyak-banyak dulu, kita kan baru mau pemasaran. Ya, tetapi kita sanggup 1 juta per bulan. Marketing. Kak, kayak FE itu kan yang sekarang dinas-dinas bikin itunya adalah tablet kan. Tabletnya banyak yang buang karena Kita gak harus enak. mulai. Nah, jadi maksud saya duitnya itu ngapain beli tablet luar negeri? Lu beli aja. Ya kan? Ya, Produksinya masih di iya. Produksi sementara masih di sana karena UMKM-nya belum ada yang bantu untuk mesin. Jadi mereka masih sewa mesin. Apalagi Iya makanya maksud itu yang saya. kita harapkan. Ya kan? Vaksin ini kita harus untuk mulai. diwartakan. Ya itu ya. Supaya Ya. semua produk. Oke, jadi kalian akan dapat itu, ini, itu produk. stoknya banyak tidak? Kapsul, kapsul, stoknya. Anggaran belum banyak pun, tapi untuk dekra aja. Tapi untuk pasaran secara luasnya itu nunggu dari BPOM untuk TR. Oh, ya. Tapi untuk CPOTB-nya udah keluar izin. Oke, jadi tadi ada termasuk izin edar. Saya maunya yang untuk saya bilangnya untuk nasional harus semuanya lengkap, Signifikan. termasuk sampai izin Luar biasa. kan ada syaratnya kan sertifikasi apa. Jadi kita kalau dekran ya, Bunda bilang sama kita, kalau buat sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, makanya kita lakukan riset. Ya, jadi riset sudah membuktikan. Jadi Bunda ini sudah dijual Di sini juga dekran. Sementara baru di dekran naskah, ya kan, supaya saya toh yang untung, ya kan.